Semangat pagi teman-teman Sobat Lut Kabupaten Sleman yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara pengisian laporan neraca di kegiatan CLBK, cek lengkap kesehatan kita, layanan akses keuangan. Nah, ini ada beberapa eh, yang akan kita isi di laporan neraca. Mungkin nama nanti diisi sendiri, nama siapa, nomor HP berapa, diisi sendiri-sendiri ya. Kita akan mulai dari aktiva. Pengisian aktiva di sini ada 3 pengisian. Yang pertama adalah total kas dan piutang. Pada tahun ini total kas kita atau uang tunai, tunai kita, uang tunai kita ada 1 juta. Kemudian piutang, piutang adalah uang yang ada di orang lain atau uang kita yang dipinjam tetapi belum dikembalikan. Piutang kita ada, uang piutang ada 5 juta. 5 juta. Jadi total kas dan piutang kita ada 6 juta. Kemudian total persediaan di sini bisa kita isi misalkan bahan baku kita total di rumah kita itu bahan baku ada tepung, ada minyak, ada bumbu-bumbu dapur dan sebagainya untuk usaha kita ada 1 juta. Contoh ada 1 juta ya, 1 juta. Kemudian ada apa lagi? Bahan jadi siap dijual atau yang sudah di packing atau mungkin ada yang belum di packing ada 1,5 juta. Bahan jadi siap kemas atau siap jual ada 1,5 juta. Ya. Jadi totalnya itu berarti ada 2,5 juta. Atau mungkin gini, atau mungkin teman-teman ada yang apa? Mungkin ada yang sistem titip di toko tapi sampai sekarang belum dibayar lah. Kira-kira ada berapa nilainya? Memakan stok stok produk baik yang di toko kira-kira nilainya anggap aja 500.000. Berarti stoknya ada 500.000. Total persediaan kita ada bahan baku 1 juta yang siap dijual 1,5, sama stok di toko oleh-oleh atau yang sistem konsignasi ada 500. Stok produk di toko 500 berarti kan totalnya ada 3 juta. 3 juta. Ada 3 juta. Nah, gitu. Ini sebelumnya tak hapus dulu. Ya. Nah, gini ya. Jadi total persediaan itu bisa diisi bahan baku. Tadi contoh 1 juta, jadi siap kemas atau jual. Itu totalnya senilai 1,5 juta. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang titip di toko-toko modern, itu di sana kira-kira yang belum laku ada senilai 500.000, berarti total persediaan ada 3 juta. Kemudian
Selanjutnya adalah aktiva lancar. Aktiva lancar ini bisa berupa apa? Tabungan. Contoh tabungan kita yang di bank, di bank anggap aja ada 500.000. Kemudian emas, emas kita yang kita miliki, yang kita pakai bisa, yang kita simpan ada 2 juta, senilai 2 juta. Kemudian apalagi? Nah, kita harus berpikir, oh ada motor juga, mungkin ada HP. Oh motor kita, motor. Walaupun second yang beli lama itu kalau kita nilai sekarang kalau kita jual 5 juta, ada 5 juta gitu. Terus kemudian HP, HP kita ada kalau kita jual sekarang ya mungkin 1 juta lah, 1 juta. Berarti total total aktiva lancar itu ada 2 juta tambah 500 tambah 5 juta tambah 1 juta. Berarti totalnya adalah 8.500.000. Oh, ini 8.500.000. Berarti total aktiva lancar itu adalah total kas dan piutang ditambah total persediaan ditambah aktiva lancar. Nah, total kas dan piutang ditambah dengan total persediaan ditambah dengan aktiva lancar. Ada 17.500.000. Sekarang itu kita akan mengisi total aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu adalah aset. Aset-aset kita yang tidak bergerak atau mungkin peralatan-peralatan kita untuk produksi, contohnya apa? Mixer. Nah, mixer, mixer kita kalau kita nilai harga sekarang anggap aja 500.000 rupiah. Ada spinner, spinner, spinner kalau kita jual atau kita hargai sekarang nilainya 1 juta. Kemudian apalagi bisa kulkas, kulkas, kulkas kita nilai sekarang kalau kita jual bisa 1 juta. Terus kemudian tanah, tanah dan bangunan rumah kita ya, tanah dan bangunan, tanah, tanah dan bangunan senilai rumah kita 150 juta. Mungkin ada yang lainnya, alat-alat lainnya monggo diisi dan lain-lain. Ini kalau kita isi totalnya aktiva tetap itu adalah 152.500, 152.500. 152.500. Terus kemudian komponen aktiva tak lancar lainnya itu bisa kita isi mungkin kalau kita punya saham, saham dan investasi ya. Saham kita tidak punya berarti nol. Terus investasi, investasi kalau tidak ada nol, berarti ini adalah nol. Baru akan kita ketahui total aktiva tak lancar adalah penjumlahan antara total aktiva tetap dan komponen aktiva tak lancar lainnya. Jadi total aktiva tak lancar adalah total aktiva tetap ditambah komponen aktiva tak lancar lainnya. Jumlahnya 152.500. Kemudian di sini total aktiva itu adalah penjumlahan antara total aktiva lancar ditambah ditambah dengan
total aktiva tak lancar. Berarti totalnya ada 170 juta rupiah. Ya. Selanjutnya adalah untuk kita mengisi pasifa. Yang pertama, hutang total hutang lancar. Total hutang lancar ini bisa kita isi dengan lancar. Ini bisa kita isi dengan pinjaman dengan jangka waktu pendek. Pinjaman pinjaman di bank dengan jangka waktu kurang kurang dari 1 tahun. Misalnya, misalnya pinjaman kita sekarang masih pinjaman kita dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang, dan sekarang masih sisa sisa 6 bulan, 6 bulan, dan per bulannya tiap bulan kita angsurannya ada 1 juta, 1 juta per bulan. Berarti totalnya, nah, total untuk mengisi di total hutang lancar itu adalah 6 bulan kali 1 juta, berarti 6 juta. Selanjutnya untuk total hutang jangka panjang itu adalah pinjaman di bank, di bank ya, di bank dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, lebih 1 tahun. Umpamanya kita pinjam 2 tahun, terus kemudian sisa sisa yang ada di bank, sisa pinjaman atau sisa angsuran itu ada 6 bulan, sisa pinjaman itu masih sisa angsuran, angsuran masih 6 bulan, dan per bulannya 1 juta. Jadi jadi total hutang jangka panjang itu adalah 1 juta kali 6 bulan, berarti sama 6 juta. Total modal, total modal ini akan kita isi seperti apa? Karena antara total aktiva dan total pasifa itu harus seimbang, harus sama. Jadi di sini bisa kita jumlahkan. Ini utang total lancar, utang jangka panjang dijumlahkan berarti 12 juta. Ini di sini harus 170 juta. Nah, di sini harus 170 juta. Jadi total modalnya itu berapa? Total modalnya adalah 170 juta. Itu dikurangi 12 juta. Atau dikurangi 6 juta, dikurangi lagi 6 juta. Sama dengan, nah, berarti total modalnya ada 158 juta. Total pasifa harus sama dengan total aktiva. Kemudian untuk laporan laba rugi pendapatan atau total omset kita tahun ini itu bisa kita hitung. Omset itu adalah pemasukan kotor. Pemasukan kotor dalam arti belum dikurangi apa-apa. Istilahnya kalau eh, contoh perharinya kita
ada uang masuk contoh 100.000, 100.000 per hari. Jadi untuk menghitung total omset 1 tahun dikalikan 30, 30 hari. Kemudian dikalikan lagi 12 bulan. Jadi pendapatan atau omset kita dalam setahun itu berarti 1 bulan kita akan mendapatkan 3 juta. Kalau 1 tahun berarti 36 juta. Terus kemudian harga pokok penjualan atau HPP itu adalah sebelum kita mengisi, kita harus tahu definisi HPP itu seperti apa. HPP itu adalah pengeluaran atau beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk apa? Untuk memproduksi barang atau dan jasa. Itu di kemudian baru untuk dijual belikan atau digunakan sendiri. Itu HPP atau harga pokok penjualan. Itu HPP ini sendiri ini sangat penting dalam bisnis kita. Karena apa? Karena HPP itu sendiri bisa menjadi penentu jumlah laba atau rugi usaha kita. Lalu, apa saja yang bisa masuk di HPP? Biayanya apa saja? Nah, ini bisa gaji, bisa biaya marketing. Nah, untuk gaji tenaga, anggap aja 1 bulannya 1 juta, 500 lah, 500.000, 500.000 per bulan. Terus kemudian biaya biaya marketing, marketing per bulannya 100.000 per bulan. Jadi biaya harga pokok penjualan HPP itu per bulannya itu kan 600.000. Kalau 1 tahun berarti 7,2 juta. Jadi laba kotor berapa? Laba kotor ini bisa kita hitung dari total omset dikurangi dengan HPP. Nah, berarti laba kotornya 28 juta. Oke, itu jelas. Terus kemudian ini beban operasional itu apa? Itu adalah biaya, itu bisa bahan baku, biaya bahan bakar, biaya biaya lainnya lah. Itu bisa juga bahan penolong. Kemudian bisa gaji, tundangan atau bonus, bisa juga listrik, gas, telepon dan lain sebagainya. Kita ambil satu bahan baku. Bahan baku itu perharinya kita bahan baku contoh 30.000, 30.000 per hari. Bahan baku per bulan. Per bulannya itu bahan baku kita isi 500.000. Kemudian untuk transportasi, mungkin bensin ya. Bensin kita per bulannya hanya khusus untuk usaha ini mungkin 50.000. Pulsa, pulsa atau paket data, pulsa itu ya mungkin 50.000. Kemudian selain itu kita isi lagi apa? Mungkin listrik. Listrik kalau kita bisa memisahkan lebih bagus, kalau tidak ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Kalau bisa memisah 1 bulannya anggap aja 20.000. Kemudian selain itu bisa diisi gas. Nah, ini gas kan biasanya pakai semuanya gas. Gas itu biar 1 minggu bisa satu. Kalau sebulan empat kali 20.000, 80.000 ya. 80.000 per bulan.
Kemudian bahan penolong mungkin kemasan atau plastik kemasan kalau ada kemasan kemasannya itu 20.000. Jadi totalnya adalah per bulan, sebulannya ada 500 tambah 50 berarti 550, 600, 720. Jadi 720.000, 720 kali 1 tahun berarti kali 12. Nah, ini total laba bersih itu akan kita ketahui karena apa? Total laba bersih, laba kotor dikurangi beban operasional. Berarti setahun itu keuntungan laba bersih kita adalah 20.160.000. Demikian tutorial cara pengisian neraca untuk kepentingan CLBK.